Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tani Derita Butar-Butar dengan NPM 2009-20001 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Video ini merupakan salah satu tugas dari Bapak Immanuel Silitonga, SPD MPD, dengan mata kuliah model pembelajaran. Adapun materi yang akan saya bahas pada video saya ini adalah tentang model pembelajaran tipe inquiry. Untuk lebih jelasnya lagi, simak video saya ya. Terima kasih. Baiklah, yang pertama saya akan membahas pengertian tentang model pembelajaran tipe inquiry. Kata inquiry berasal dari bahasa Inggris inquiry, berarti pertanyaan, pemeriksaan, atau penyelidikan. Baiklah, selanjutnya pengertian dari para ahli. Yang pertama, menurut Sanjaya pada tahun 2006, model pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Yang kedua, menurut Piaget, bahwa model pembelajaran inquiry adalah model pembelajaran yang mempersiapkan siswa pada situasi untuk melakukan eksperimen sendiri secara luas agar melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan mencari jawabannya sendiri, serta menghubungkan penemuan yang satu dengan penemuan yang lain, membandingkan apa yang ditemukannya dengan apa yang ditemukan siswa lain dalam Mulyasa pada tahun 2008. Dengan melihat kedua pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran inquiry adalah model pembelajaran yang mempersiapkan siswa pada situasi untuk melakukan eksperimen, sehingga dapat berpikir secara kritis untuk mencari dan menemukan jawaban dari suatu masalah yang ingin dipertanyakan. Yang kedua, teori-teori belajar yang melandasi. Adapun teori-teori belajar yang mendasari proses model pembelajaran inquiry antara lain, yang pertama, teori belajar konstruktivisme. Menurut pandangan teori ini, siswa mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan objek, fenomena, data-data, fakta-fakta, pengalaman, dan lingkungannya. Yang kedua, teori belajar bermakna dari Ausubel. Menurut Ausubel, pada dahar tahun 1996, dalam halaman 111 ada dua jenis. Yang pertama, belajar bermakna atau meaningful learning, dan yang kedua, belajar menghafal atau rote learning. Belajar bermakna merupakan suatu proses di mana setiap informasi atau pengetahuan baru dihubungkan dengan struktur pengertian atau pemahaman yang sudah dimiliki oleh siswa sebelumnya. Belajar bermakna terjadi bila siswa mampu menghubungkan setiap informasi baru ke dalam struktur pengetahuan mereka. Dan yang ketiga, teori belajar penemuan dari Brunner. Salah satu model instruksional kognitif yang sangat berpengaruh ialah model dari Jerome Brunner pada tahun 1996 yang dikenal dengan nama belajar penemuan. Brunner menganggap bahwa belajar penemuan sesuai dengan pencarian secara aktif oleh manusia. Yang ketiga, langkah-langkah model pembelajaran tipe inquiry. Yang pertama, orientasi. Langkah orientasi adalah langkah untuk membina suasana atau iklim pembelajaran yang responsif. Pada langkah ini, guru mengkondisikan agar siswa siap melaksanakan proses pembelajaran. Guru merangsang dan mengajak siswa untuk berpikir memecahkan masalah. Yang kedua, merumuskan masalah. Merumuskan masalah merupakan
langkah membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Persoalan yang disajikan adalah persoalan yang menantang siswa untuk berpikir memecahkan teka-teki itu. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu diuji kebenarannya. Yang keempat, mengumpulkan data. Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Dalam pembelajaran inquiry, mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat penting dalam pengembangan intelektual. Yang kelima, menguji hipotesis. Menguji hipotesis adalah menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Yang keenam, merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Untuk mencapai kesimpulan yang akurat, sebaiknya guru mampu menunjukkan pada siswa data mana yang relevan. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran inquiry. Yang pertama, kelebihan model pembelajaran inquiry antara lain yaitu: yang pertama, dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang kedua, model pembelajaran inquiry merupakan model pembelajaran yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern. Yang ketiga, model pembelajaran inquiry merupakan model pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang. Dan yang keempat, dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Artinya, siswa memiliki kemampuan belajar bagus. Selanjutnya, kekurangan model pembelajaran inquiry. Yang pertama, jika model pembelajaran inquiry digunakan sebagai model pembelajaran, maka sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Dan yang kedua, model ini sulit dalam merencanakan pembelajaran. Oleh karena itu, terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Dan yang ketiga, kadang-kadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang, sehingga sering guru sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan tentang model pembelajaran tipe inquiry. Jika ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf. Semoga video saya ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa dengan video saya selanjutnya. Terima kasih.